Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita yang pertama anak-anakku untuk basis data atau biasa disebut juga database. Jadi yang pertama Bapak jelaskan mengenai tabel. Tabel adalah objek utama basis data yang digunakan sebagai sarana untuk menyimpan data. Query adalah objek basis data yang berfungsi untuk menyampaikan, menyunting, dan menyaring suatu data sesuai dengan kriteria yang diinginkan, serta dimungkinkan untuk dapat memasukkan suatu ekspresi atau formula untuk menampilkan data sesuai dengan kriteria tertentu. Lalu form adalah objek di dalam DBMS Microsoft Access yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel. Lalu report merupakan salah satu objek di dalam DBMS Microsoft Access yang berguna untuk menampilkan data dan siap dalam bentuk laporan yang siap untuk dicetak. Lalu parameter query adalah query yang bekerja berdasarkan data-data kriteria dan parameter lainnya yang dimasukkan terlebih dahulu ke dalamnya. Lalu ODBC atau Open Database Connectivity adalah fasilitas yang disediakan oleh sistem operasi Windows yang digunakan untuk komunikasi data atau akses data dari satu jenis DBMS ke jenis DBMS yang lainnya. Switchboard adalah jenis form yang tersedia dalam DBMS Microsoft Access yang berfungsi sebagai antarmuka atau interface bagi pengguna dalam mengorganisasi semua objek di dalam database. Form navigasi merupakan jenis form yang berfungsi mengorganisasi form dan report di dalam DBMS Microsoft Access. Jadi anak-anakku sekalian, tujuan akhir dari pembelajaran ini nantinya kita menginginkan bagaimana materi-materi bisa terlaksana dengan baik, bagaimana dapat memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan materi, antara lain objek-objek utama pada basis data, fitur pengolah data pada Microsoft Access, jenis-jenis query pada Microsoft Access, perbedaan atau pembuatan sistem informasi sederhana menggunakan Microsoft Access. Jadi itu mungkin yang akan kita pelajari pada materi ini ya, anak-anakku sekalian. Selanjutnya mengenai basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang saling berhubungan dan mendeskripsikan aktivitas satu organisasi atau institusi. Basis data merupakan media penampung dan pengolah data yang dimasukkan oleh pengguna dalam satu sistem informasi. Ruang lingkup mata pelajaran basis data ini adalah pengenalan Microsoft Access sebagai salah satu contoh aplikasi database management system atau DBMS yang cukup sederhana, namun sebagai basis data dia cukup lengkap fiturnya untuk menampung atau mengolah dan menyajikan data. Topik materi yang dipelajari dalam pelajaran ini antara lain adalah pengenalan objek. Ada pengenalan objek-objek utama dalam DBMS Microsoft Access. Jadi fitur-fitur visual untuk mengolah data. Pengenalan jenis-jenis query, pengenalan function pada query, fitur-fitur untuk membuat form dan report, lalu integrasi dari semua objek dalam DBMS. Topik pengenalan objek-objek utama dalam Microsoft Access menjelaskan beberapa hal, yaitu definisi dan pembuatan tabel, definisi dan pembuatan form secara wizard, definisi dan pembuatan report secara wizard, serta definisi
dan pembuatan query sederhana menggunakan design view. Topik tentang fitur visual pembuatan objek basis data mempelajari tentang penggunaan fitur dengan design view untuk membuat form dan report yang lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Topik tentang jenis-jenis query menjelaskan tentang berbagai jenis query, penggunaan function, dan parameter pada query. Topik penggunaan objek untuk masukan atau input dan menampilkan data atau output menjelaskan tentang subform dan subreport, sedangkan topik integrasi objek mempelajari tentang fitur-fitur dalam DBMS untuk mengintegrasikan semua objek dalam basis data. Jadi, untuk pembelajaran ini kita memiliki tujuan. Yang pertama adalah memahami definisi dan fungsi tabel dalam DBMS. Lalu mengetahui cara-cara pembuatan tabel dengan datasheet view. Lalu mengetahui cara-cara pembuatan tabel dengan design view. Adapun materinya, yang pertama mungkin kita bahas objek-objek utama pada DBMS Microsoft Access. Jadi, di dalam aplikasi basis data atau DBMS Microsoft Access terdapat beberapa objek utama yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Objek-objek utama tersebut adalah sebagai berikut. Table atau tabel adalah objek basis data yang digunakan sebagai sarana untuk menyimpan data di dalam aplikasi Microsoft Access. Daftar nama-nama tabel dapat dilihat di bagian kiri area kerja, seperti pada tampilan objek tabelnya. Silakan nanti bisa dilihat pada Microsoft Access, lalu dipelajari materi mengenai tabel ini. Dan nanti kita akan berikan contoh dan tugas untuk pembuatan tabel. Kita lanjut ke query. Query adalah objek basis data yang berfungsi untuk menampilkan atau menyunting dan menyaring suatu data sesuai dengan kriteria yang diinginkan, serta dimungkinkan untuk dapat memasukkan suatu ekspresi atau formula untuk menampilkan data sesuai dengan kriteria tertentu. Daftar nama-nama objek query dapat dilihat dengan cara mengklik pada simbol data panah ke bawah pada jendela area kerja Microsoft Access dan pilih opsinya query atau all access object. Mungkin selanjutnya bisa kita lihat nanti di aplikasi Microsoft Access, dan akan ada tugas untuk bagaimana kita menampilkan query ini. Selanjutnya ke form. Jadi form ini adalah objek basis data yang digunakan untuk memasukkan dan mengedit data atau informasi yang ada dalam suatu basis data dengan menggunakan bentuk tampilan formulir. Nanti kita akan buat juga contoh form ini dan menjadi tugas praktek juga bagaimana membuat sebuah form. Lalu yang berikutnya adalah report. Report adalah objek basis data yang digunakan untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk laporan yang siap untuk dicetak. Jadi ini juga akan kita berikan tugas ke depannya bagaimana membuat sebuah report, ya. Jadi ini kita akan kerja materinya lalu bekerja pada praktek langsung. Itu mungkin untuk materi hari ini. Jadi Bapak harap jangan sampai ada yang tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan, sebab ini menjadi sebuah penilaian ke depan, ya, untuk nilai rapor.
karena mungkin ada ujian semester cuma tambahan saja, bisa saja kita tidak terlalu mempergunakan, mungkin hanya sebagai nilai tambah, tapi yang penting adalah praktek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.